Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Kembang Barokah. Oke, di sini saya mau ngajak teman-teman mengenal lebih dekat dengan media tanam, terutama untuk aglonema. Baik, sebelum itu jika kalian suka dengan video kami, tekan like dan jangan lupa subscribe. Oke, selamat menonton. Yang pertama adalah sekam bakar. Bersifat poros karena dia mampu menyimpan air dan udara karena pori-pori yang cukup bagus, dan kemudian tinggi akan karbon karena di hasil pembakaran ya. Kemudian murah, ringan, dan pH-nya 8,5 ya. Itu setelah dibakar. Nah, pH 8,5 ini dapat menurunkan zat asam pada tanah, makanya ini bagus buat tanaman ya. Kemudian untuk kekurangan sendiri, dia tidak memiliki unsur hara secara alami yang dibutuhkan oleh tanaman, kemudian mudah lapuk. Nah, makanya sekam bakar ini hanya dapat digunakan sekitar 1-2 kali, habis itu harus diganti. Saking bagusnya dia tidak bisa beradaptasi di iklim curah hujan yang tinggi. Saking bagusnya dia mengikat air. Kalau dia berlebihan mengikat air, maka itu berdampak negatif terhadap tanaman kita. Kenapa jadi mudah lapuk? Karena sekam bakar ini hasil dari pembakaran yang awalnya kulit padi mentah, kemudian dibakar. Dan kalau kita pakai sebagai media tanam, terus kita berikan air secara berkala, teksturnya lama-kelamaan jadi kegerus ya, hancur. Makanya dia dipakai cuman ya maksimalnya 1-2 kali. Baik, selanjutnya kokopit. Oke, kelebihan adalah menyimpan air, daya serap yang bagus, dan ia memiliki pori-pori yang mudah untuk pertukaran udara dan masuknya sinar matahari. Kemudian dia ada sejenis enzim yang enzim dari jamur ya, dapat mengurangi penyakit dalam tanah. Makanya kokopit ini bagus menjaga tanah tetap gembur dan subur. Dan kemudian dia mengandung banyak unsur hara ya. Ada kalsium, magnesium, kalium, natrium, fosfor. Dan untuk kekurangan sendiri, dia tidak cocok di iklim curah hujan tinggi, sama seperti sekam bakar yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian mudah lapuk dan harus didisinfektan ya, atau disterilkan dengan fungisida secara berkala. Baik, selanjutnya humus bambu. Kelebihan sama seperti kokopit, meningkatkan kesuburan tanaman ya, tempat penyimpan air dan oksigen. Kemudian mengandung unsur haranya di sini bedanya sama kokopit cuman ada kalium dan fosfor. Dan untuk kekurangan sama seperti kokopit, tidak bisa mengikuti perubahan suhu iklim dan mudah ditumbuhi jamur ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita gunakan, kita sterilkan dulu ya dengan disinfektan seperti fungisida, dan kemudian dijemur. Kemudian yang keempat adalah pakis cacah. Oke, pakis cacah kelebihannya adalah sama ya kayak sebelumnya, mudah mengikat air dan oksigen. Tapi kalau untuk tekstur kayaknya agak bagusan si pakis cacah ini ya, karena kalian pasti tahu sendiri kayak mana teksturnya, agak keras ya dibanding kokopit sama sekam bakar, dan makanya dia tidak mudah lapuk. Dan kekurangannya sendiri adalah sulit didapatkan. Kenapa? Karena populasinya sekarang sudah agak minim ya, dan kemudian cuman orang-orang tertentu yang mau membudidayakan si pakis ini. Padahal dulu pakis ini banyak kali di sekitar pekarangan rumah atau apalagi di hutan ya.
Kemudian yang kelima adalah pasir malang. Pasir malang ini terbuat dari magma atau lahar gunung berapi yang proses pendinginannya secara cepat ya. Dijuluki pasir malang karena dia dijumpai di gunung berapi sekitar kota Malang. Dan dia kelebihannya ini dapat mempertahankan kelembapan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dia merupakan metan yang sangat-sangat poros, bukan boros ya. Pasir malang ini dapat kita jumpai di penjual-penjual ikan hias maupun di penjual-penjual tanaman hias ya. Dia bisa digunakan untuk kebutuhan aquascape, terutama untuk ikan hias, dan juga bisa digunakan untuk tanaman kita ya, fleksibel lah. Dan untuk kekurangannya sendiri, dia tidak mempunyai unsur hara secara alami dan memiliki poros yang berlebihan apabila kita tidak mencampur dengan media tanam lain. Baik, selanjutnya adalah sekam mentah. Baik, untuk kelebihannya sendiri adalah meningkatkan porositas dan kemudian kaya akan vitamin B dan tidak mudah lapuk. Ya, ini tadi bedanya dengan sekam bakar. Kalau sekam bakar mudah lapuk dan si sekam mentah ini tidak mudah lapuk karena teksturnya masih utuh. Dan untuk kekurangan sendiri, dia berpotensi tumbuh jamur. Jadi sebelum digunakan, alangkah lebih bagusnya kita sterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan fungisida. Penggunaan sekam mentah ini harus dicampur, karena kalau kita cuma menggunakan tok sekam mentah, tanaman tidak dapat berdiri dengan kokoh ya, goyang-goyang tanamannya. Baik, itu tadi beberapa media tanam yang kita kenali secara umum. Dan banyak ya di luar sana para pembudidaya tanaman melakukan mix atau pencampuran dari beberapa media tanam ini. Kadang ada yang berhasil dan kadang ada juga yang tidak berhasil ya. Jadi kesimpulannya di sini kita harus pintar-pintar dalam memilih media tanam, dan kita tidak bisa sembarangan memakaikan media tanam ke tanaman kita, khususnya aglonema, apalagi di iklim yang berbeda-beda di setiap tempat ya. Ada yang curah hujannya tinggi, ada yang curah hujannya rendah. Oke, itu tadi hasil dari rangkuman redaksi kami, semoga bermanfaat. Dan jika ada tips tambahan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Dan nantikan tips-tips berikutnya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.